Atu dalam apa namanya mengolah bisnis dari almarhum ini. Ini kan luar biasa. Wow deh. Ya perjalanan demi perjalanannya itu ya Rena cuma lihat updatean dari Atu kalau lagi ini gitu kan. Wah, dari nol sampai ke titik yang istilahnya ini lagi top nih gitu kan. Terus tiba-tiba kejadian yang kemarin itu kan, sampai akhirnya Atu diamanahkan untuk menjalankan bisnis ini gitu kan. Begitu dengan anak, terus keluarga dekat semuanya gitu kan. Itu ada kendala nggak sih dari Atunya sendiri? Kalau dari akunya sendiri pasti ya ada berat pasti gitu, berat pasti. Awal ngejalanin itu karena masa transisi adalah masa yang paling sulit sih buat aku, karena kan biasanya gitu ya aku hanya duduk diam ngurusin anak-anak di rumah, nggak mikirin yang kerjaan, nggak mikirin perusahaan. Maksudnya itu cuma ngedampingin almarhum aja lah saat itu. Kalau misalnya lagi kemana pasti aku selalu ada gitu. Terus cuman hanya mensupport lah dari segi ini, tapi nggak ikut masuk ke ranah perusahaan langsung. Nah setelah nggak ada itu benar-benar yang aku sempat yang bingung mau ngapain. Nggak tahu ya, karena emang pertolongan Allah juga, dan ternyata almarhum meninggalkan aku dan anak-anak sudah mempersiapkan semuanya gitu. Dari segi perusahaannya sudah berjalan, terus dari segi timnya yang udah solid lah gitu di dalam perusahaan juga, banyak keluarga juga ada di situ gitu. Jadi nggak adanya almarhum tuh mereka jadi support aku gitu. Jadi yang memudahkan banget aku ngejalanin bisnis ini ya karena ada support dari tim yang sudah disiapin sama almarhum sih. Jadi kalau dari segi aku sulit memang, tapi ya balik lagi alhamdulillah almarhum sudah mempersiapkan dan banyak yang membantu gitu. Jadi akhirnya emang Atu istilahnya belajar dari awal ya, dari nol lagi. Dari nol lagi. Masuk aduh gua ngapain nih gitu kan. Bener-bener yang merubah struktur, yang ngejalanin perusahaannya bagian yang tertingginya siapa yang bisa diamanahinya lah, yang saya job desk-nya apa yang benar-benar gitu ya. Aku percayain, aku hanya sebagai pemutus kebijakan aja kan misalnya gitu. Terus tapi yang ngejalaninnya kan kalau kebayang misalnya perempuan, terus aku lagi hamil juga lagi hamil, jadi nggak bisa sadar diri nggak bisa banyak kegiatan di luar, kadang kan mood juga nggak bisa ini, terus mikirin juga kesehatan jadi alhamdulillah aku mempercayakan ke orang-orang yang memang sudah dipercaya bisa mengemban amanahnya gitu. Jadi ya udah aku percayain aja lah gitu dari mulai struktur. Karena ini kan ngebaginya banyak nih tuh ya, kamu harus mikirin kerjaan yang kamu ya kan, perusahaan ini, terus kamu juga mikirin anak-anak kamu ya kan, terus kamu juga harus pikirin kesehatan kamu sendiri gitu kan. Itu gimana ngebaginya guys, itu yang wow banget sih istilahnya mah ya. Udah gitu bisa syuting lagi, brand ambassadornya lagi syuting. Kalau dari segi manusia mah ya kayaknya nggak kuat gitu ya. Kalau dipikirin ya nggak mungkin. Tapi nggak tahu kenapa memang ada kekuatan itu gitu. Jadi kayak Allah tuh emang ngasih aku ujian ya, mungkin emang berat buat aku, tapi aku juga dikasih kekuatannya lagi gitu sama Allah tuh. Jadi energinya tuh kayak double gitu. Jadi terus dari masa transisi itu kebayang bisa dihitung cepet gitu, dari mungkin cuman dalam waktu sebulan 2 bulan gitu, bener-bener yang tiba-tiba launching produk baru dan aku harus jadi istilahnya legasinya turun ke aku, terus konsepsi produk juga
ini adalah jadi memperkenalkan ke industri gitu ya, ke industri vape ini yang tadinya almarhum ini adalah one man show yang sosok yang ada di Steam Queen, jadi sekarang berubah jadi ratunya nih yang muncul ya sekarang Queennya gitu. Jadi emang kekuatannya memang dari awal lagi lah gitu. Jadi aku motivasinya apa sih tuh? Maksudnya mungkin yang bikin motivasi kamu strong itu kan ada motivasi di motivasinya pertama anak-anak, yang kedua amanah yang sudah almarhum kasih gitu, amanah yang sudah almarhum kasih gitu. Aku nggak mau berhenti cuman gara-gara misalnya aku terpuruk, perusahaan juga ikut terpuruk. Jadi sayang perjuangannya dari awal. Terus aku melihat tim yang udah ada di perusahaan juga, karyawan-karyawan yang emang udah solid banget, semua kepala keluarga yang istilahnya tumpuannya di perusahaan kita gitu ya. Kalau misalnya mati perusahaan ya kasihan ke mereka. Jadi itu sih motivasinya. Pokoknya yang penting jalan terus, keluarga ya, mau itu keluarga dari aku sendiri, keluarga dari almarhum sendiri, kan maksudnya almarhum juga meninggalkan ibunya, neneknya, ya otomatis ya kita harus sama-sama, maksudnya aku kuatnya harus memikirkan itu juga gitu, kelangsungan hidup banyak orang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawabnya sangat luar biasa nih, besar banget, keren. Doain mudah-mudahan dikasih kekuatan. Amin. Insya Allah sukses, lancar, sehat-sehat juga atunya sama dede bayinya dan anak-anak semuanya makin keep strong, tante, keluarga semuanya pokoknya makin solid. Amin. Ya. Makasih Rena. Biasa. Ini keren banget. Ini apa? Mama tunjuknya ke sana, bukan ke sini. Mama, ini mamahnya Neng Atu, bukan mamahnya netizen. Oh iya. Salah. Mungkin Atu bisa kasih semangat buat mungkin Jangan, anak muda Indonesia yang mau berkreasi. Quotes dari Queen. Iya, quotes mungkin dari Queen yang mungkin bisa memotivasi anak-anak muda Indonesia kita yang pengen berkreasi, entah dia mau usaha apapun itu ya usaha. Sebenarnya intinya apapun usaha kita tetap harus motivasi di diri kitanya tuh apa gitu motivasi kan? Dan serius, jadi jangan mentang-mentang gue lagi drop udah meninggalkan itu kadang gitu ya, kalau lagi usaha gitu. Terus tiba-tiba males padahal itu cobaannya kan, nggak ada yang beli nih gini. Padahal itu cobaannya. Padahal itu kita belum ini, kalau misalnya pengalaman aku sama almarhum coba kita share nih ya. Ya, pengalaman aku sama almarhum sebelum maksudnya kita di titik yang seperti ini dan kita menemukan titik, wah ini nih usaha yang bisa bikin kita jadi maju gitu ya. Awalnya itu almarhum tuh dia memang punya basic, dia seneng masak gitu ya, punya basic, dia sempat jadi chef gitu di salah satu perusahaan di Dubai gitu. Cuma setelah nikah sama aku, dia berkomitmen untuk yang aku nggak mau ninggalin keluarga. Aku nggak mau ninggalin keluarga. Bahkan aku juga udahlah kerja lagi di hotel. Dia nggak mau. Aku pengen usaha sendiri. Supaya apa nih? Supaya aku punya waktu untuk keluarga gitu, dan aku bisa mengatur waktu aku sendiri untuk keluarga gitu. Jadi aku nggak mau diatur waktu sama perusahaan. Jadi aku pengen punya perusahaan sendiri. Motivasinya itu emang dia tuh emang kuat lah gitu ya untuk ini. Nah pertama itu kayak bikin kue-kuehan gitu ya, kue tiramisu apa gitu. Berarti masakannya enak-enak semua ya? Chef, Dubai. Ya tadi dulu, Dubai kan makanan sama Asia kan beda. Cuman dia di Dubai itu di Burj Al Arab itu restorannya restoran Asia. Jadi terus kan jadi emang sempat kuliah di Swiss juga, di Swiss perhotelan. Tapi dia kayaknya konsennya emang ke chefnya, padahal dia ngambil manajemen hotel tapi dia lebih ke F&B. Terus tahu nggak lo F&B? Tahu apa? Food and beverage. Ini bukannya mantan gue dibentai. Ayo susah. Pas Itu siapa sih? F&B kan? Apa tadi? Fandi.
Sorry Pak. Apaan guys? Rempet terus. Ya biar ketahuan, gengs. Ya kan maksudnya gitu. Lucu kan? Lucu banget. Lucu. Ada yang marah loh. Jadi guys, Bandung dingin ya. Jadi panas. Jadi guys, kalian jangan pernah menyerah. Iya. Nah, terus. Iya, terus dari situ jual-jualan kue. Aku tuh sempet yang dia yang bikin kue, kita yang jual masih modal pakai motor Supra waktu itu. Supranya Antar tuh ya, diantar-antar ya, pesanan tuh ya, online motornya ya. sampai sekarang itu adalah Masih ada. Karena kalau kata pesan almarhum, motor itu motor perjuangan kita, nggak boleh sampai dijual, nggak boleh sampai mau rusak gimana juga tetap aja harus diabadikan gitu. Pesan almarhum, motor itu motor perjuangan kita, nggak boleh sampai dijual, nggak boleh sampai mau rusak gimana juga tetap aja harus diabadikan gitu. Nah, karena itu saksi Sejarah ya. sejarah banget Iya, sejarah. itu. Jadi sampai kita bawa cooler box gitu kan, karena si kue tiramisu harus selalu dingin. Iya. Nganterin tuh sampai ke Lembang gitu ya. Dari Bandung tuh. Karena dari rumahnya dia di daerah Geger Kalong lah, masih di daerah Setiabudi. Jadi kita nganterin ke daerah Lembang, bawa cooler box. Jadi kadang dia yang nyetir, aku yang bawa cooler box dari belakang digendong gitu. Dia bikin kayak tas buat si cooler box itu biar bisa digendong. Itu atau yang aku yang ini itu berat loh lumayan. Terus dia bilang capek ya Mi? Iya, ya udah Pak, gantian aja aku yang nyetir motornya, kamu yang bawa cooler box karena aku udah cangkel. Ini udah cangkel teh ya, udah pegel. Udah pegel. dia yang bawa motor guys. Motor dari Lembang ke Setiabudi turun lumayan hujan-hujan pokoknya perjuangan itu. Nah terus sempat dia pengen bertumbuh lagi si usahanya, bikinlah nggak cuma kue-kue tapi kayak pasta kayak PHD gitulah, kayak pizza delivery kayak gitu. Ini masih makanan ya berarti? Masih makanan. Zaman itu tuh masih baru-baru Gojek lah, jadi kita lumayan lah ngemanfaatin si Gojek yang cuman kemanapun cuma 10.000 gitu lah pokoknya gitu ya. Itu tuh 2000 berapa ya, 2012, kalau 2012 2013. Jadi pasta dia mulai, terus lumayan, tapi untuk kalangan ya teman-teman aja sih. Jadi kontak-kontak yang teman-teman terdekat aja yang mau. Nah, terus bisa berubah ke apa namanya? Vape itu apa sih namanya di sini? Liquid. Ya, jadi dari 2014 itu, 2013-2014 itu, jadi ada temannya tuh, dia tuh kan sebenarnya orang Tondano, orang Sulawesi. Maksudnya neneknya orang Sulawesi, dia pernah tinggal di sana. Punya teman lah orang Sulawesi. Berkunjunglah ke rumah kita di situ di Bandung. Dia tuh si temannya tuh, maksudnya dia tinggal di rumah kita lah gitu ya. Perokok berat. Mungkin karena apa ya namanya? Karena merantau, duitnya udah nipis kan. Karena kan ngerokok terus gitu. Nah, saat itu tuh barulah si vape tuh masuk ke Indonesia. Oh iya, awal-awal vape. Awal-awal vape lah. Itu kan. Terus mungkin dia kepo kan, carilah si alat vape itu. Dulu tuh masih yang kayak yang kotak gitu ya. Apa yang masih kayak pulpen. Spidol gede gitu kan. Dulu masih zaman yang pulpen itu. Nah, terus kan itu masih mahal banget saat itu tuh. Cuman itu memang si vape ini teh memang jadi kayak solusi untuk apa ya, kayak beralih lah dari rokok ke yang vape ini kan gitu. Terus nah dari situ harga masih mahal, terus liquidnya juga masih mahal. Sama almarhum tuh diulik lah, ini liquidnya terbuat dari apa sih gitu kan. Liquid dari dia carilah di internet apa gitu ya. Bikin itu. Oh ternyata food grade semua, jadi emang buat dikonsumsi juga gitu ya, dan nggak apa-apa gitu, emang dibuat kesehatan juga, buat bahan-bahan makanan dan nggak bahaya gitu. Belilah dia bahan-bahannya ya ke chemical kayak gitu-gitu.
dicobalah yang namanya mungkin emang dasarnya chef ngeracik, gitu ya. chef Wah, ini gitu. makanan juga nih, masakan Jadi juga tahu kali ya. essence yang emang enak, dicampur apa tuh, jadi ya udah akhirnya dia ya udah lu daripada duduk-duduk diam ngomong gitu doang. terus udah gitu beli liquid Beli mahal di liquid, luar di toko-toko, Ini bikin udah ya sendiri. kita bikin sendiri aja gitu. Ngeracik sendiri. Gimana? Atau mau minum nggak? Atau minum dulu kayaknya. Enggak, ini ada di Oh, ada. Gimana? Maaf. Minum yuk, capek. Iya. Ya udah akhirnya ngeracik sendiri. Oh udah nih, udah oke nih. Sempet tuh dulu juga zaman ya udah akhirnya kita produksi lah beberapa yang masih home industry gitu lah, cuman beberapa botol apa segala macam. Dia kalau di kita tuh istilahnya atlet COD. Atlet COD. jadi Saking rajinnya tuh ya. rajinnya, jadi set gercep tuh ya langsung ya. dia bawa barang-barang apa liquid dari dia racikan sendiri, kadang dari Malaysia tuh kebanyakan tuh emang liquid Malaysia saat itu lagi digandrungi. Iya. Terus liquid US apa segala macam. Dia jadi punya modal berapa dia beli di mana, terus dia Dicoba racik sendiri. terus udah dia kalau misalnya ada pesanan dari temennya, cariin liquid yang dari US apa gitu misalnya, terus dari Malaya ini misalnya, dia cari tuh dengan modal yang dia punya, terus sama device-nya itu sama alat-alatnya gitu, dia sebarin lah, dia bawa ransel ke jualan tuh bawa ransel, jadi kayak ngelapak gitu loh, kayak jualan obat aja ngelapak, nih gue punya ini, terus dia kan orangnya memang almarhum tuh bisa banget ngelobinya jualannya, jadi kayak orang tuh emang kayak oh ya gue beli, oh ya marketingnya luar biasa gitu, jadi yaudah dia nah dari situ dari atlet COD kayak gitu tiba-tiba ada yang mau kerjasama bikin toko gitu kan. Karena dari menunya si Racikannya enak. racikannya itu sama, pas kali ya. terus sama sebelumnya jadi emang jualin liquid dari luar juga kan. Jadi yaudah lah bikin ada investor yang yaudah kita bikin ini Bikin sendiri gitu. bikin toko Bikin vape. toko. Nah bikin toko vape lah 2015, tapi pas 2015 industri vape turun lagi, tutuplah si toko itu. Sampai tutup tuh ya? Sampai tutup, sampai habis lah pokoknya habis. Itu Karena- berhenti sampai situ enggak? Enggak berhenti sampai di situ. Mulai nih dikit-dikit nanjak lagi, vape mulai digandrungi lagi. Dia alhamdulillah ada partner yang kayak ya boleh udah emang udah ditemuin lah. Ada partner yang gue punya bahan nih gitu. Misalnya gue punya bahan nih dari impor dari luar. Katanya lo bisa ngeracik ya gitu. Coba dia lo racik, sayang nih bahan-bahan gue nggak kepake katanya. Nah dari situlah akhirnya dia mulai bikin produk-produk yang memang rasanya sama premium dengan liquid dari luar dari guys. Nah mulailah di situ terkenal lah Bimo ini produk adalah lokal nih, produk lokal tapi rasanya luar negeri, internasional gitu. Jadi sudah mulailah terkenal di industri vape nih Bimo tuh sebagai brewer, kalau misalnya istilahnya peracik itu tuh sebagai brewernya liquid enak nih gitu. Jadi emang udah terkenal lah kalau misalnya di racikan Bimo itu adalah liquidnya enak gitu. Nah di situ kan industrinya mulai tuh nanjak, ada yang pameran lah, ada yang ikut sampai ke keliling Indonesia lah bareng aku ya, sampai ke Balikpapan sempet pameran kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah di 2019 itu ada distributor yang percayain kita untuk megang liquid kita. Luar biasa. Sampai sekarang dan alhamdulillah. Jangan menyerah guys. Dan alhamdulillah, maksudnya setelah almarhum nggak ada, malah ya mereka lah istilahnya partner-partner almarhum yang dulunya memang support, malah lebih support gitu karena nggak adanya almarhum. Wah ini lu harus lu harus terus ngejalanin kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun kita ditinggal sama almarhum bisa transisinya bisa cepat. Jadi
pesannya adalah yaitu kalau misalnya gagal jangan coba lagi. Iya, jangan stop terus semangat untuk terus berkarya apapun ide karena ide yang original tuh bener-bener yang emang kayaknya emang saat ini tuh momennya gitu ya, momennya karena musimnya kan sekarang kan online ya, terus konten ya, kontennya harus di ini, jadi tetap berkarya, stop ngeluh, dan ya udah percaya sama diri sendiri aja. Tetap berkarya. Itu pesan dari Karya. Wonder Woman semua di sini ini luar biasa. Lalu apa? Wonder Superman. Woman. Recemen ini recemen. Di sini ada recemen guys. Oke, tenang guys. Kalau Superman, maaf sih sininya di luar, kalau di dalam. Iya dong. Pasti lah, gitu. Aduh, terima kasih banyak udah sharing-sharingnya ya. Udah diajak makan, Udah diajak makan, udah sharing, kita waktunya keganggu. Enggak, aku ya juga kan? makasih banget udah nyempetin nengokin aku. Thank you so much. Wayne. Udah aku seneng banget loh akhirnya bisa silaturahmi, bisa ketemu sama Mel yang Insya padahal Allah. juga lagi berjuang juga. Iya, bismillah. Nyeri ya. Modus Pokoknya- lagi. Iya, kita sehat-sehat, pokoknya saling nguatin, Amin. saling support. Saling support. Atau kalau ke Jakarta kabar-kabarin Iya aja sih. nanti. Aku Nanti gimana kita ke Jakarta? kumpul. Ntar kita kumpul-kumpul. Pokoknya lancar sampai lahiran, sehat semuanya. Itu kalau diajak syuting mau nggak? Sama email katanya. Hai. Dia jadi produser sekarang. Iya. Si Ami bilang, Amin. Ami, aku patuhin aku. Amin satu kamu. Karena dipaksa, iya amin. Gitu. Karena sekarang lagi mau Yang penting aku mah sekarang gini kan karena istilahnya ya mengisi bukan kekosongan ya, maksudnya kan emang harus diberang-berangin ya kalau misalnya orang sudah bilang ya, maksudnya biar nggak terlalu berlarut dalam kesedihan. Yes. Jadi semakin banyak kita silaturahmi ketemu sama orang, kayaknya energinya makin positif, lebih semangat lagi gitu benar. kan, gitu sih aku mah. Jadi bukannya karena nggak ada almarhum wah bisa nih gitu, enggak, tapi karena ya aku pun butuh Silaturahim. butuh dukungan dari teman-teman. teman-teman gitu, saling support, saling nguatin, saling doain gitu kan. Sip. Thank you banget ya Atu ya Sukses sekarang. juga. Sukses buat Atu dan Amin. keluarga semua, sukses Amin. buat Rizda Amin. sama Mel juga. Thank you sudah mau ada di Receh Men alias. Sukses buat Rena. Adios amigos. Amin. Kamu nggak doain Terima diri kasih kamu ya. sendiri? Amin, terima kasih, sukses juga buat semuanya nih anak-anak Amin, muda amin, Indonesia anak atau muda, siapapun penonton-penonton Receh Men. Jadi jangan pernah berputus asa. Jangan Semangat. menyerah, jangan Jangan menyerah. menyerah, ya kan? Jadi Terus jangan selalu melihat ke atas, Yes. tapi kita semua Sekali lihat tuh ke bawah. awalnya pasti dari bawah. Start itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kayak Pertamina. jangan Di melihat Marino pas ya. saat Dia ada di atas Ada gitu di kan. atasnya, Nah, tapi- perjuangannya tuh harus dilihat juga Luar prosesnya. biasa. nah, prosesnya luar biasa. Prosesnya harus dinikmati juga. Ya. Nikmatin aja pokoknya, jangan pernah ngeluh deh. Karena apa? Karena Karena dunia itu tempatnya ujian. Iya sih. Iya. Dunia tempatnya ujian. Iya benar. Iya Kemudian- ujian. Jadi pasti kalau misalnya kita segala sesuatu pasti apa ya, Allah tuh nggak dimulusin, murusin gitu. pasti Iya. ada Pasti ada Pasti ujian. ada cobaan. ujian. Nah, tapi Justru untuk kita apa? tuh harus diuji, karena kalau kita nggak diuji sama Allah berarti Allah udah nggak sayang sama kita. Betul, Betul. iya. Oke guys, thank you so much. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kembali lagi di Rainer Moche. Sip. Di subscribe channelnya. Rizal Saris Official. Indo Jati, siap, Ratu. Negatu. Ratu. Sun, kami Sun, insyaallah. Sun, insyaallah. Jangan lupa gebuk loncengnya. Yes. Kentong loncengnya. Oke. Thank you Ratu, thank you Tante semuanya. Oke. Adios amigos. Thank you so much. Thank you so much. Adios amigos. Assalamualaikum warahmatullahi Ciao. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gitu ya? Thank you. Dan itu Oh masih boleh nggak boleh? Ya, sih